Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Resti Mutiara dengan NIM 8605522259 dari UPBJJ Universitas Terbuka Purwokerto. Halo semuanya, saat ini kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita tidak hanya berbicara tentang data dan fakta. Di baliknya terdapat fondasi kokoh yang disebut filsafat ilmu. Ibarat sebuah bangunan, ilmu pengetahuan memiliki 3 pilar utama yang menentukan bentuk dan tujuannya, yaitu yang pertama ada ontologi, 2 epistemologi, dan 3 aksiologi. Mari kita bahas satu persatu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mengkaji hakikat sumber dan kualitas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha memahami, meringkas, dan mengembangkan ilmu secara mendalam. Yang pertama ada epistemologi ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sumber, jenis, dan validasi pengetahuan ilmiah. Hal ini mencakup pemahaman bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan divalidasi. Epistemologi ilmu juga mengkaji prinsip dan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Untuk menilai keabsahan informasi atau solusi, kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah sumber informasi dapat diandalkan dan dipercaya, apakah data yang diperoleh secara sistematis dan objektif. Contohnya, kita menggunakan metode sains untuk menguji klaim. Misalnya, melakukan eksperimen sederhana untuk memverifikasi informasi mereka yang ditemukan di internet. Menggunakan sumber informasi wajib menggunakan jurnal, buku, teks, atau situs resmi untuk tugas tersebut. Yang kedua ada ontologi ilmu, yaitu mempelajari hakikat realistis yang dikaji oleh ilmu pengetahuan itu, mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, bagaimana sifat realitas, dan apa struktur fundamental dari realitas itu sendiri. Dalam konteks ini, ontologi berusaha memahami apa yang menjadi objek studi ilmiah dan bagaimana objek tersebut saling berhubungan. Contohnya adalah masalah di dalam kelas, masalah korupsi uang kas di kelas. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Masalahnya terletak pada moralitas, sistem pengawasan, serta budaya. Ontologi ini membantu untuk kita memahami siapa saja yang terlibat dan apa yang menjadi konflik, serta bagaimana konflik itu bisa muncul. Aksiologi ilmu yaitu mempelajari tentang ilmu, nilai, dan dampak dari pengetahuan analisis, tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang bernilai bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pengembangan teknologi yang bermanfaat, dan pemecahan masalah sosial. Dampak yang mungkin ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan, baik positif maupun negatif, serta bagaimana bisa memaksimalkan manfaat dan minimalisir risiko dari ilmu pengetahuan. Contohnya, dalam lingkup kelas, yaitu pemilihan ketua kelas. Kita harus mempertimbangkan apakah orang itu jujur, adil, dan punya rasa tanggung jawab. Jika orang itu memiliki ketiganya, maka kita bisa memilih orang tersebut, karena orang yang bertanggung jawab di dalam
kelas itu akan buat kelas itu sukses dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.